Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'anittibail hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Walaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdal min fikhin fidin wala fakun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin wa li kulli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fikhu. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam selalu berkekalan dilimpahkan kepada junjunan umat Sayyidul Kaunain, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon pada jamaah ribatman wal hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita berada di hizbullah atau berada di golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih bisa menikmati kesegaran, keindahan, kenikmatan dunia ini dengan segala isinya. Perlu kita syukuri dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan menghadapkan seluruh jiwa dan raga kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menempatkan kepada kita semua hidup di dunia ini. Ini adalah kita punya tugas. Kita punya pekerjaan yang diamanatkan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa insa'akum wasta'marukum fiha. Al-ayah. Ini dunia ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Wasta'marukum fiha. Oleh karena itu, ambil kemanfaatannya. Olah oleh kita semua. Untuk kehidupan kita di dunia, untuk menyongsong kebahagiaan kita nanti di akhirat. Insya Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk belajar
Belajar, belajar, dan belajar. Ilmu keduniaan untuk kesenangan kita di dunia. Ilmu akhirat. Ilmu agama. Tentu untuk kesenangan kita nanti di yaumil jaza, yaitu alamul akhirat. Dunia, ayo kita olah. Dengan apa kemampuan kita? Ya, kita yang punya kemampuan di dalam pertanian, bercocok tanam. Kita pergunakan bumi ini. Yang kita punya kemampuan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam industri, ayo kembangkan kemampuan kita. Kita diberi kemampuan tentang teknologi, ayo kembangkan kemampuan, ilmu, wawasan yang Allah berikan kepada kita. Entah tujuannya, semua kita adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk melaksanakan, mengerjakan apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tujuannya semuanya tiada lain, tiada bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua pada hakikatnya adalah berguna semua. Berguna kita semua. Yang punya ilmu agama, sebarkan ilmu agama dan pakai ilmu agama itu sendiri. Tentu ini adalah akan mengamankan, akan menyamankan, akan menenteramkan keberadaan kita bernegara, bermasyarakat. Begitu pula yang punya ilmu tentang pertanian adalah bisa menyuplai atau memberi kesuburan, kemakmuran terhadap bangsa. Begitu pula tentang teknologi. Dan begitu pula tentang yang lainnya. Itu adalah semuanya bahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berguna, semuanya utama, dan semuanya bisa menjadi tiket untuk kita masuk ke surganya Allah, yaitu dengan cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi kita ayo bekerja, berjuang, membangun apa yang Allah berikan kepada kita ini. Oleh karena itu, kita perlu persatuan, perlu penyatuan, dan perlu kebersatuan. Jangan ada kita perpecahan. Karena perpecahan menimbulkan kelemahan, kelemahan menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, dengan adanya perpecahan, maka hancurlah, ruksaklah kebersatuan kita. Oleh karena itu, ayo kita galang persatuan. Ayo kita perjuangkan penyatuan. Karena dengan bersatu, dengan menyatu, tentu kita kuat. Dengan adanya kekuatan, tentu kita akan terwujud kesuksesan. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, bagaimana Kisyair telah berkata, mata yablughul bunyanu yauma tamami idza kanat tubnihi wa ghairu yahdi. Idza kanat tunbihi wa ghairuka yahdi. Jadi kalau kita tidak ada persatuan, tidak ada penyatuan, tidak ada satu tekad, maka kapan kita akan selesai? Kapan kita akan beres? Kapan kita akan terwujud pembangunan dengan sempurna? Kalau kita membangun, yang lain meruksakan. Yang lain membangun, kita meruksakan. Tidak akan selesai apa yang kita perjuangkan kalau kita tidak ada kekompakan persatuan. Oleh karena itu, ayo kita bersatu. Berbeda bahasa, berbeda kulit, berbeda suku, itu adalah jangan menjadi untuk kita tidak menyatu. Karena kita adalah negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu kita adalah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ayo kita bangun bangsa, negara, kemasyarakatan dengan persatuan. Insya Allah, kalau terwujud persatuan, kesatuan, maka akan tercipta, terwujud kemakmuran. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak bisa menyatu, apa gunanya pendidikan, pengalaman, wawasan selama ini yang kita punyai? Sama sekali kurang begitu berguna. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia yang hebat, manusia yang istimewa, manusia yang unggul adalah manusia yang bisa bersatu, yang bisa menyatu, bahkan bisa mempersatukan, menyatukan kita semua. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Tentu ini semua harus diawali dengan baiknya akhlak. Karena biasa terjadi perpecahan, terjadi pergolakan, terjadi bantah-bantahan, perpecahan, biasanya adalah timbul daripada akhlak, sikap, kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang lain. Jadi oleh karena itu, kita harus bisa mencintai, menyayangi sesama, dan kita harus bisa menghormati, memuliakan sesama, dan kita harus bisa menjaga lisan. Karena zillatul lisan asyadu min zillatil qadam. Jadi terpeleset lidah berkata bisa menyinggung, menyakiti hati yang mendengar, maka itu adalah lebih celaka, lebih bahaya daripada kita jatuh. Jatuh badan paling kita sakit. Tapi kalau kita terpeleset lidah, akan mati mungkin kita masih membekas. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita bisa menjaga akhlak budi pekerti kita, insya Allah kesatuan, kebersatuan akan terwujud dengan secara utuh. Jadi ya utamanya kita harus bisa menghormati, menghargai seseorang. Dalam bicara jangan berkata yang kasar. Jangan mengeluarkan kata-kata yang melemahkan, yang menghinakan, yang merendahkan orang lain. Justru kita di dalam agama kita adalah harus tawadu. Tawadu itu adalah merendahkan hati kita sendiri. Jadi lebih baik kita merendahkan hati kita sendiri, rendah hati, daripada kita merendahkan orang lain. Ya seperti kita ketemu orang, ya lebih baik kita, saya orang lemah, saya orang bodoh, saya orang bukan siapa-siapalah saya. Jadi kita lebih baik seperti itu bicara di depan orang daripada kita justru melemahkan orang. Merasa kita yang lebih hebat itu, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Al-Fakir berbicara seperti ini hanyalah ngobrol saja. Jadi Al-Fakir hanyalah ingin bicara. Al-Fakir tidak ada sedikit pun rasa mau menasehati atau mengajari. Tidak. Al-Fakir hanyalah ingin bicara. Tapi semoga pembicaraan ini minimal bisa menggugah atau menyadarkan hati Al-Fakir sendiri. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ini jadikan suatu sababiah untuk bisa bermanfaat untuk siapapun yang mendengar. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, kalau saudara kita membangun, ayo kita dukung. Kalau saudara-saudara kita mengadakan sesuatu kebaikan, pergerakan, kita dukung. Kita saling dukung. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Indonesia adalah suatu negara yang terbesar umat Islam. Oleh karena itu, ayo
Kita perlihatkan, kita tunjukkan, kita wujudkan bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Islam adalah agama yang istimewa. Islam adalah agama yang tinggi. Kita buktikan ketinggian, keistimewaan, kehebatan Islam. Jangan kita hanyalah berbicara Islam adalah agama yang hebat. Islam adalah agama yang tinggi. Tapi kita di dalam hal aktivitas, di dalam hal fakta, kita hanyalah ribut-ribut sendiri. Jadi, malulah kita. Jadi, ini Al-Fakir sekali lagi. Al-Fakir adalah hanyalah bicara. Al-Fakir tidak ada niatan untuk menasihati, tidak. Ini adalah Al-Fakir, ya terutamanya menasihati diri sendiri. Tapi semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberi kemanfaatan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya yang mulia, yaitu setiap individu kita manusia, setiap individu kita. Ayo, walaupun kita belum bisa berbuat baik, ayo kita mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat baik. Walaupun kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, kejahatan, kemungkarotan, tapi ayo kita saling mengingatkan kepada sesama kita untuk meninggalkan hal itu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Tujuannya itu adalah tiada lain tiada bukan. Itu adalah hanyalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau menjajakan satu amalan, satu aurad, yang mana amalan aurad ini kalau diamalkan, dikerjakan di bulan Rajab, ini sangat ampuh, sangat mujarab, sangat mati. Untuk apa? Untuk hancurnya, dihapusnya sebesar apapun dosa kita. Dan dibukanya pintu gerbang rezeki kita. Seluas-luasnya dan semua hajat dikabul, diwujudkan, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang diwiridnya adalah surah Yasin 41 kali tiap malam dan puasanya 7 hari. Setelah kita dikerjakan ini, puasa 7 hari, malamnya dibaca surah Yasin 41. Setelah beres, maka dawamkan baca surah Yasin itu adalah setiap habis sembahyang subuh 3 kali terus menerus, jangan berhenti. Insya Allah kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah kita akan dibukakan pintu rezeki kita sebesar-besarnya, dan apapun hajat kita sesulit apapun maka akan diwujudkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi setelah membaca kita surat itu, ya kita hadarat dulu. Jadi hadaratnya ditulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wala hadrati jami'i malaikati lahil muqarrabin al-uluwiyat wa supriyah, khususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi salatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin, khususan ila hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa suzana hadrati Nabiullah Hadir alaihi salatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wala hadrati Sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa hadrati Sayyidatina Fatimah Tajjar binti Rasulullah wa hadrati Sayyidina Hasan wal Husain wa ummih ma'al Fatihah. Wala hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa susan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itsaratil mubasharati bil jannati al-Fatihah. Wala hadrati jami'i awliya ilahi ta'ala fil masyriq wal maghrib, khususan hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirruhu al-Fatihah. Wala hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masyriq wal maghrib, khususan ila hadrati Syekh wa Ustadi Sayyid Asdami Afghanistan, khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza, khususan ila hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Syekh Ustadi Kai Haji Uding Cicokrom Ciamas Banten syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wala hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, kita jangan lupa
yaitu membaca surah Al-Fatihah 1 kali dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Jadi setelah itu baru kita membaca surat Yasin yang 41 itu. Insya Allah. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua siapapun handai tolan saudara kenalan yang mendengar, yang menemukan surah Al-Fakir ini. Al-Fakir ijazahkan. Silahkan. Al-Fakir billahi ta'ala tafadhol. Kerjakan. Dan jangan lupa ringankan tangan dan ucapkan qabil itu yang mau mengambil ijazah ini untuk Al-Fakir ijabkan dari sini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng karena itu adalah merupakan suatu ikatan persatuan kita dan insya Allah ini adalah menjadikan suatu password untuk mustajabnya doa kita. Terkabulnya apa yang kita aturkan, yang kita pinta kepada Allah. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa bagikan atau bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat. Innallaha ma'ana wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.